20 menit sih Bapak. 20 menit, baik. Monggo, saya persilahkan. Padahal ini mungkin satu hari nggak selesai nih Bu. Oh iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Taj Yassin Maimun, yang telah membuka tadi dan mudah-mudahan masih mendengarkan ataupun mungkin masih menyimak. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Pak Sumarno SEMM yang saya hormati, Bapak Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Muhammad Saleh ST, juga terima kasih, dan yang saya hormati Bapak Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Andes Muhammad Arif Irwanto MSI yang telah memberi kesempatan saya untuk bisa silaturahmi pada pagi hari ini. Kemudian juga ternyata Ibu Harini selaku moderator yang luar biasa, mendengar apa yang disampaikan sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk semangat pada pagi hari ini. Para ketua DPRD, pimpinan DPRD, para pejabat struktural, dan seluruhnya peserta yang hadir webinar pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Junaidi Mulyono, Pak Kades Ponggok, terima kasih Pak, ketemu kembali Pak dengan kami. Pada kesempatan ini, izinkan pertama saya ingin menyapa dulu kepada saudara-saudaraku yang ada di Jawa Tengah. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa keberkahan bagi kita semua, dan kita semua bisa terlindung dari adanya pandemi COVID sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur tadi. Situasi pandemi COVID masih saat ini masih melanda, dan mudah-mudahan segera sirna, kita semua terlindung dari segala mara bahaya dan musibah tadi. Amin. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, karena waktu yang cukup singkat yang diberikan kepada saya untuk bisa berdiskusi pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan yang pertama adalah tentu kita semua tahu dengan adanya kondisi sekarang di situasi bagaimana geliat desa memberikan berpacu untuk menuju kemuliaan, karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini paling tidak memberikan dua kedaulatan menurut saya bagi desa. Yang pertama adalah kedaulatan secara politik, yang kedua adalah kedaulatan secara ekonomi. Kedaulatan politik dapat dilihat dari bagaimana desa bisa menentukan arah kebijakannya berdasarkan kewenangan yang mereka miliki. Untuk menuju kemana desa ini akan dibawa, semuanya tergantung dan dimiliki oleh masyarakat desa sebagai bagian dari tentu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat. Yang kedua adalah kedaulatan secara ekonomi. Mereka dikewenangan untuk mengelola sumber-sumber dan potensi yang ada di desa, sumber keuangan, sumber ekonomi, termasuk sumber daya alam yang ada di desa. Karena itu beberapa hal terkait dengan supporting dalam rangka untuk pengelolaan sumber daya tadi, sumber daya ekonomi, desa dapat mendapatkan sumber pendapatan desa, mulai antara lain pendapatan asli desa, kemudian dana desa dari APBN, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten kota, termasuk bantuan keuangan dari APBD kabupaten, provinsi, ataupun juga dana hibah dan sumbangan lain yang tidak mengikat dari pihak ketiga, termasuk lain-lain pendapatan desa yang sah. Ini sebagai salah satu potensi sumber pendapatan desa yang bisa digunakan di dalam rangka menggerakkan, dalam rangka menuju kedaulatan ekonomi tadi. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, esensi dan hakikat dari tujuan pembangunan desa adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia melalui termasuk dalam peningkatan pelayanan publik desa, penanggulangan kemiskinan,
dan menjadikan masyarakat desa sebagai owner atau subjek atas pembangunan desa itu sendiri. Nah, karena itu bagaimana prioritas tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pengembangan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal di desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Maka bagaimana pembangunan desa tadi di dalam konteks membangun desa tadi mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan dalam rangka untuk mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Ini menurut saya adalah kunci yang harus kita lakukan di dalam membangun dan mendorong pembangunan desa. Maka kata kebersamaan, kekeluargaan sebagai ciri khas masyarakat desa ini terus harus kita gelorakan dan kita jaga. Kemajuan desa tidak boleh mengoyak atas modal sosial yang selama ini dimiliki oleh desa. Karena itu peran masyarakat desa di dalam pembangunan desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun di pemantauan pengawasan ini memiliki peran yang cukup penting. Di dalam perencanaan bagaimana mengikutsertakan masyarakat desa, di dalam pelaksanaan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat desa di dalam pembangunan termasuk smart gotong royongnya. Kemudian juga di dalam pemantauan dan pengawasan masyarakat desa juga berhak untuk mendapatkan informasi mulai dari perencanaan pelaksanaan pembangunannya maupun di dalam pemantauan dan melaporkan hasil pembangunan tadi kepada masyarakat desa, tentu dalam mekanisme yang kita kenal dalam mekanisme melalui musrenbang, kemudian mekanisme melalui akuntabilitas sosial, termasuk di dalam proses perencanaan desa yang disebut dengan RPJMdes, APBdes dan seterusnya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, tentu desa kita memiliki 74.961 desa di Indonesia ini. Maka membangun desa, juga keberhasilan membangun desa berkontribusi besar di dalam membangun negara ini. Karena desa sebagai bagian juga dalam konstruksi dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka dua paradigma pembangunan desa ini harus kita sinergikan. Apa yang menjadi konsepsi dari pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat dengan desa itu sendiri. Maka meletakkan dua konsepsi membangun desa dan desa membangun sebagai bagian dalam konstruksi di dalam pembangunan desa. Tentu keterlibatan masyarakat desa, baik itu yang berbasis dari partisipasi, berbasis inisiatif desa, didukung oleh dana desa, alokasi dana desa, dan tentu di dalam ruang kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal beserta desa ini menjadi penting. Di sisi lain pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi juga punya tanggung jawab untuk memajukan desa. Karena itu kita sinergikan bagaimana proses perencanaan pembangunan desa merupakan keterpaduan antara bottom up dan top down, sehingga terjadi simultan antara pembangunan desa dan pedesaan.